Sekarang kita masuk ke kajian tafsir kita. Terakhir sampai surah Al-Ma'un. Terakhir kita akan masuk surah Al-Ma'un maksudnya. Untuk Al-Kautsar sudah selesai. Nah, kita langsung bacakan saja Quran surah Al-Ma'un, insyaallah. Monggo Mas Wawan dibaca Mas Wawan. Ada 7 ayat nih di dalam surah Al-Ma'un. Al-Ma'un surat ke-107. Mengingat nomor-nomor surat itu penting. Untuk apa? Ketika kita mencari tidak ruwet. Jadi nomor 101 itu gitu. Terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Kalau yang ditanya, pagi ini kita belajar apa? Al-Ma'un. Apa arti Al-Ma'un? Artinya barang yang berguna. Banyak redaksi di YouTube tentang bacaan surat-surat pendek. Kalau jenengan punya potensi suara, diberi gift atau diberi oleh Allah bakat bersuara, tiru tuh yang di YouTube itu bagus-bagus. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka diusahakan untuk surat-surat pendek, karena sekarang itu referensi banyak, jadi kan bisa tiru. Mudah-mudahan diberkahi. Nah, kemudian ayat pertama sekarang kita masuk. Untuk ini Makkiyah atau Madaniyah, itu para ulama sepakat bahwa digolongkan Makkiyah walaupun ada perselisihan. Ini kategori Makkiyah. Ada yang mengatakan sebagian turun di Mekah, sebagian turun sebelum hijrah, sebagian setelah hijrah. Tapi kesimpulan para ulama, ini adalah surat Makkiyah berdasarkan apa yang dibahas. Yang pertama, ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini dikatakan ad-din di sini diartikan agama. Secara asal bahasa Arab, ad-din itu artinya al-jaza. Al-jaza itu artinya balasan. Al-jaza itu artinya balasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Agama di sini maksudnya adalah ad-din di sini adalah maksudnya dari kata ad-din yang berarti al-jaza atau balasan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenengan nandur durian, nggak mungkin kok entuk klopo. Ya nggak Pak Sobri? Adakah sejarahnya dengan nandur durian kemudian panennya klopo kecuali punya tetangga dipanen? Secara asal al-jaza min jinsil amal. Sederhananya kalimat sederhana ini tuh membuat kita tuh semangat untuk melakukan kebaikan. Ayo nandur elek yo elek. Jawa juga paham betul ini. Ya kan? Nandur elek yo elek. Bahkan kalau khusus tentang masalah zina, subhanallah. Zina itu akan dipetik di dunia dengan segera dan akan dibalas cepat di dunia pun. Orang yang dengan sengaja berzina nanti dia akan diperlihatkan entah saudara perempuannya, entah anak perempuannya akan dizinai sehingga dia sakitnya merasakan luar biasa. Maka Imam Syafi'i itu rahimahullah ta'ala kalau bicara tentang zina itu takutnya luar biasa. Maka kalau yang sudah terlanjur itu harus minta ampunnya kepada Allah, itu harus porsinya harus sangat banyak. Karena ini termasuk dosa yang segera dibalas. Kita harus bermohon kepada Allah betul-betul tentang hal yang seperti ini. Jangan sampai tergiur dengan yang namanya sini al-jaza min jinsil amal.
Contohnya adalah seorang yang berbuat baik kepada manusia, Allah akan berbuat baik kepadanya. Ini dalil dasar bahwa ketika kita berbuat baik sama Allah, sama makhluknya Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita. Orang yang meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan bebannya dia. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari tentang 4 hal yang dipelajari sebelum turun, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang kita belajar dulu seperti ini agar bisa melakukan 4 kebaikan besar. 4 kebaikan besar yang disebut semuanya terkait dengan meringankan, menolong, menghilangkan hutang, menutup aib. Itu kan terkait dengan makhluknya Allah. Maka ini sangat berhubungan. Pokoknya kita tuh nabung kebaikan saja, nggak ada urusan nanti bagaimana. Ketika istri saya membuka kelas tahsin di kampung sendiri, dari 3 orang pertama, minggu pertama, sekarang itu 18 orang. Kebayang nggak? Ngaji serius itu, 1 kali ngaji itu bisa sampai 2 jam. 2 jam. Kemarin bahkan sampai 2 jam, setengah 8 sampai jam 10 malam itu. Ini per minggu lalu 18. Berarti sudah dibuat menjadi 2 kelompok. Artinya sebenarnya aslinya maksimal tuh 6 sebenarnya, lebih mudah. Tapi dibuat 99. Nah, dikabarkan minggu ini sudah nambah lagi. Bayangkan kalau itu dilakukan seminggu 2 kali, berarti punya 3 grup saja, kita harus meluangkan waktu 2 jam kali 6 kali. Berarti setiap malam istri saya ngajar. Saya bilang ke istri saya tuh, kita tuh nandur kebaikan, al jazaa min jinsil amal. Gak usah mikir waktunya hilang, pokoknya diajari. Dan itu efeknya luar biasa. Pulang ngajar memang kebahagiaannya luar biasa. Di masyarakat umum orang udah mau belajar itu alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Istri saya ketika cari syahadah, jenengan tahu kan cari syahadah prosesnya, Mas Jono juga tahu di UMI, itu pakai biaya, bukan tanpa biaya. Ya kan? Pakai biaya, ada sarpras, ada macam-macam lah. Untuk membuat kita punya ilmu di lembaga yang resmi jelas berbiaya. Tapi ketika kita ke masyarakat seperti itu betul-betul keluar tenaga luar biasa. Saya bilang inilah sedekah kita. Inilah sedekah kita. Itu kalau dinilai sebagaimana profesional orang yang seperti di lembaga UMI, Mas, itu kan mahal banget jadinya. Ya kan? 1 kali pertemuan 15.000. 15.000. Misalnya kali 20 orang sudah berapa? Itu 1 jam. 2 kali 2 jam pertemuan. Jadi kan tahu nggak? Orang-orang yang sangat-sangat serius belajar tentang tahsin itu, mereka rela bayar sangat mahal. Ada 1, 2, 3 keluarga lah. Saya padahal saya bukan ahli, saya bilang saya nggak ahli di bidang itu. Gara-gara saya ngisi ceramah di satu tempat, beliau tuh minta harus saya yang ngajar. Saya bilang saya nggak bisa, 1 jauh, yang kedua sampai bilang mau minta bayaran berapapun Ustadz. Wah, asal jenengan yang ngajar keluarga saya itu. Sampai hari ini masih WA. Subhanallah, saya bilang jenengan cari yang lain aja. 1 memang saya nggak mampu, yang kedua jauh di daerah kota. Nah artinya apa? Kita tuh betul-betul menanam al jazaa min jinsil amal. Pokoknya karena Allah. Saya dengan jenengan seperti ini, saya sampai hari ini masih memegangi Quran surah Yasin ayat ke-21. Jadi kalau jenengan berpikir bahwa saya disangoni atau tidak mempengaruhi, itu keliru. Saya itu nggak ngaruh dengan hal kayak gitu. Karena Pak, pernyataannya dari Allah itu jelas. Ikutilah orang-orang yang nggak minta balasan kepada kalian. Karena sesungguhnya balasan bagi orang-orang seperti itu adalah muhtadun. Muhtadun itu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Makanya saya kadang-kadang sedih nih. Belakangan ini saya udah mulai jadwalnya agak padat kan. Selalu yang ditanyakan itu. Selalu yang ditanyakan, saya kadang-kadang jawabnya itu bingung. Maka saya jawab dengan seperti itu. Karena mungkin sudah melihat profiling di YouTube dan sebagainya nih. Beberapa tempat mau undang itu nggak jadi. Takut dengan dikira bayarannya mahal. Subhanallah. Subhanallah. Al jazaa min jinsil amal. Jadi membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan dirinya. Selain itu, salah satu nama hari kiamat juga Yaumaddin, yaitu hari pembalasan. Jadi ayat 1 kita belajar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa sih yang mendustakan agama? Maksudnya adalah ad-din di sini adalah mendustakan
hari pembalasan maksudnya. Mendustakan hari pembalasan, bahwa kayak tadi itu loh, dikiranya kalau sudah digiris jadi debu nggak akan dibangkitkan, itu maksudnya. Dan ini dipertanyakan oleh orang-orang musyrik zaman waktu itu. Opo yo Gusti Allah kuwi iso mbangkitke tulang belulang yang sudah antah barantah. Opo yo iso? Mereka itu malah meragu-ragukan, mendustakan hari kebangkitan. Apa ya mungkin? Gitu. Kok leh ngarang men kue Muhammad gitu, kira-kira gitulah. Bahwa nanti kita kan akan jadi tulang belulang tuh. Kok kamu bilang nanti akan ada hari pembalasan yang kita akan dibangkitkan lagi dalam bentuk yang sempurna. Itu diragukan oleh orang-orang musyrik. Bahkan mungkin sebagian orang zaman sekarang pun begitu. Bukti mereka meragukan adalah nyatanya mereka enak-enakan berlaku maksiat itu. Berarti kan dia nggak menghitung bahwa nanti akan dibalas. Ya nggak? Al jaza min jinsil amal. Ya kan? Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau dia sadar itu berarti kan dia pasti akan melakukan yang terbaik supaya balasannya baik, ya enggak? Nah, orang-orang yang mendustakan agama, maksudnya adalah orang yang mendustakan dari kebangkitan, maka dia akan berbuat seenak hati, seenak udele dewe, wong yo ora dibales kok, gitulah kira-kira. Kan ini akidah dasar. Kalau jenengan tahu bahwa jenengan akan dibalas, dan po wani-wani maksiat. Ya enggak? Karena kita tahu akan dibangkitkan. Maka Rasulullah sebutkan, siapa sih orang yang mendustakan hari kebangkitan? Jadi surah ini bercerita tentang orang yang awalnya mendustakan agama dan hari akhirat, yang akhirnya menimbulkan akhlak yang sangat buruk. Jadi kehilangan rukun iman, yaitu hari kebangkitan, itu akan menghasilkan akhlak yang sangat buruk. Karena dia yakin banget perbuatannya akan dibalas. Kalau yakin banget akan dibalas, mikir 1000 kali lah untuk melakukan perbuatan buruk. Keimanan terhadap akhirat merupakan perkara yang sangat penting disebutkan. Mereka yang meyakini adanya hari pembalasan akan berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Akan tetapi mereka yang tidak yakin atau ragu terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan akan berani melakukan banyak kemaksiatan dan pelanggaran. Oleh karena itulah orang yang beriman atau imannya kuat terhadap hari akhir akan terlihat dari sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya diterangkan di ayat berikutnya. Ini kan yang diberitahu Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang diberitahu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah pemberitahuan ini untuk seluruhnya? Iya. Ini pemberitahuan untuk kita juga. Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini pertama. Orang yang mendustakan hari kebangkitan, maka orang itu adalah orang yang hobinya menghardik anak yatim. Ketahuilah di zaman itu Bapak-bapak semuanya. Anak yatim itu kedudukannya rendah sekali di kalangan mereka itu. Kalaupun mereka punya harta, diambil hartanya. Padahal banyak datang ayat di dalam Al-Quran tentang menggunakan harta anak yatim itu harus dengan aturan yang sangat-sangat baik. Di antaranya adalah mengolah agar berkembang. Salah satu tugasnya itu. Ketika begitu dewasa harus diserahkan seluruhnya. Dikembangkan dan diberikan kepada anak yatim. Aturannya begitu. Makanya Rasul menyebutkan siapa yang mengurusi anak yatim maka dia bersamaku di surga begini. Rasul menyebut begini. Saking dekatnya. Jangan kebayang enggak, Mas Wawan yang sudah merasakan. Ada anak meskipun itu yatim, bukan yatim karena meninggal ya Mas ya. Yang ponakannya jenengan? Ya Mas ya. Mau meninggal loh, meninggal. Bapaknya meninggal. Meninggal. Itu jenengan kalau komitmen di situ Mas, kata Rasulullah begini Mas. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim itu begini kedudukannya. Saking dekatnya. Bayangin, jari tengah dan jari telunjuk Rasulullah isyaratkan. Makanya jenengan pertahankan betul itu, kebaikan itu. Sampai dia dewasa. Kapan tidak menjadi yatim? Ketika dia sudah dewasa. Itu sudah tidak sebagai anak yatim secara syariat. Ya kebayang memang kalau anak yatim gak ada yang ngurusi saudaranya, terus gimana? Kita melihat anak kita aja nggak ngerti apa-apa kan, polos banget. Kalau nggak diurusi lah terus bagaimana? Yang lebih jahat lagi, anak yatim ini ditinggal dengan harta yang banyak, hartanya dihabiskan oleh saudaranya. Itu hancur tuh orang yang begitu itu, subhanallah. Makanya anak yatim itu kedudukannya di dalam agama ini tuh diurus dalam banyak hal. Salah satu tanda mendustakan hari pembalasan adalah tidak memedulikan dan bahkan menyakiti anak yatim. Jadi kalau kita termasuk orang yang nggak peduli sama anak yatim, makanya Mas Deni yang dengan aktif di masyarakat, memang harus ada porsi dari masyarakat untuk urus anak yatim.
kas untuk lingkungan itu seperti di Brajan kan ada ya Mas ya. Di Brajan kalau nggak keliru dulu saya masih ingat kas dari kampung itu diantaranya untuk membiayai anak yatim. Saya ingat waktu itu ada 2 atau sampai 5 lah yang dikasih uang, dikasih ini itulah. Dan itu memang syariat kita yang seperti itu. Sekarang kita posisikan seandainya anak kita yang begitu. Anak kita yang jadi anak yatim, kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Itu kalau nggak ada yang ngurusi gimana? Ya, dia bisa mengais-ngais makanan di pinggir jalan tuh, ya kan? Maka kedudukan anak yatim itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rahmat atau kasih sayang dari hatinya. Disebutkan seperti seseorang yang tidak punya belas kasih ke anak yatim, berarti itu Allah tuh udah cabut tuh rasa kasih sayang di dalam hatinya. Buruk sekali itu. Subhanallah. Padahal ia seharusnya mengasihi anak yatim. Seharusnya secara syariat setiap kita mengasihi anak yatim. Bayangin loh, ini disebutkan oleh Rasulullah. Tahukah kalian yang mendustakan dari pembalasan yang disebut pertama persoalan anak yatim? Ini kan persoalan aqimis sholat wa ita'iz zakah. Makanya mendirikan sholat itu harus selalu berimbang dengan bagaimana kebaikan kita ke lingkungan. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Memang begitu, vertikal dan menyamping, selalu agama itu begitu. Makanya orang yang ngajinya benar harusnya bukan hanya rajin di masjid, tapi rajin menolong lingkungannya. Ini PR besar saya Mas Denny, karena saya pindah-pindah terus rumahnya itu. Kadang-kadang aktif di lingkungan nggak bisa maksimal saya. Nggak bisa maksimal banget. Ya hanya yang bisa saja. Makanya saya bilang ke istri itu udah habis waktu tiap malam nggak apa-apa untuk lingkungan. Malah ngajar serius itu beda dengan ngajar dolanan Mas Mawan. Ngajar tahsin tenanan itu kesel tenan gitu. Kesel tenan itu ngajar tahsin itu. Saya tahu betul gitu, apalagi rong jam punjul. Wis itu pulang itu serapis. Kemudian dalam istilah syariat yatim ini adalah seorang anak yang meninggal ayahnya. Sedangkan anak tersebut belum balik. Jadi definisi yatim yang dimaksud tadi yang harus dikasih adalah ditinggal mati oleh ayahnya atau pencari nafkahnya lebih tepatnya. Oke, lebih tepatnya pencari nafkahnya. Makanya kalau di kasus hewan, Imam Al-Qurtubi berkata, dan yatim pada manusia adalah kehilangan atau wafat ayahnya. Oke. Sedangkan pada hewan adalah yang mati ibunya. Jadi intinya kehilangan nafkah, kehilangan yang mencari nafkah. Jadi itu gih. Kalau udah dewasa namanya bukan anak yatim. Kalau udah dewasa bukan anak yatim. Yatim terus tekan tua. Gitu gih. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan yatim jika yang meninggal adalah ibunya. Yaitu sekali lagi pada beberapa kasus ketika ibunya mungkin menjadi tulang punggungnya. Nah, sementara itu sifat salah satu jahiliyah adalah meremehkan orang-orang yang lemah, termasuk di dalamnya adalah anak yatim dan wanita. Itu kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau dengan meremehkan wanita, meremehkan anak yatim, kebiasaan jahiliyah. Dengan kembali ke zaman sebelum zamannya Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini jangan perhatian, indahnya Islam tuh luar biasa. Dari ayat ini aja kita betapa indahnya Islam itu. Indahnya luar biasa. Kok iso-isone sedulur, duwe sedulur mati, anak era kopen, duwe sedulur, itulah kebangetan luar biasa. Ini termasuk yang begini nih, masuk dalam ayat ini. Persaudaraan 5 orang, satunya meninggal, punya anak, anaknya orang keurus. Subhanallah. Subhanallah. Itu kekejaman yang luar biasa. Nek sedulur orang ngurus lah terus apa? Karena seharusnya memang saudara dululah yang datang ketika saudaranya susah. Makanya jenengan sudah belajar seperti ini, jenengan harus menjadi pemimpin kebaikan di dalam keluarga. Gak usah mikir yang jauh-jauh dulu, pokoknya ring satunya jenengan itu selamat dulu. Dengan apa yang jenengan punya. Gitu. Kalau harta ya dengan hartanya, kalau ilmunya dengan ilmunya, pokoknya harusnya menjadi terdepan di dalam kebaikan-kebaikan seperti itu. Ini kisah nyata, saya ngalami sendiri Mas Denny. Saya ngalami sendiri betul-betul itu. Ini teman karib padahal. Ya, dia mungkin mau mendidik saya bahwa oleh masakin mentok kayak gitu. Pernah ngalami kayak gitu. Ya. Bahkan seandainya mereka memiliki harta yang banyak pun di zaman jahiliyah, harta itu akan diambil dan digunakan oleh orang lain dengan cara yang salah. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu, tentang ketika Allah memerintahkan menyembah kepada Allah.
kemudian menghormati orang tua. Di antara lanjutannya adalah tentang pengurusan anak yatim ini. Jadi disejajarkan itu urut-urutan. Termasuk ancaman bagi orang yang menggunakan harta anak yatim. Subhanallah. Apalagi harta anak yatim rebutan. Bocah isi urung ngerti apa-apa, duwe harta oke, rebutan. Saya punya teman, tapi kalau ini udah dewasa. Dia kuliah semester 3 waktu itu. Tahu-tahu dikabari seluruh keluarganya kecelakaan, meninggal semua. Bapak, ibu dan adik-adiknya. Dia tinggal seorang diri. Iki wong sugih banget. Anak salah satu bupati ini. Yang meninggal ini bupatinya. Dan istrinya dan anak-anaknya. Kecuali dia. Dia nggak tahu tuh peta hartanya di mana aja tuh. Sawah yang diwe orang ngerti, nggak, buta sama sekali. Nah yang seperti ini kalau saudaranya ngambilin harta dia, oh itu hancur itu. Dan itu terjadi di zaman jahiliyah. Jadi kalau hari-hari ini masih ada orang yang memperebutkan harta yang seperti itu, wah itu masuk dalam ini keburukan yang nyata itu. Itulah sebabnya Allah mengkhususkan penyebutannya dalam surah ini, yaitu tentang anak yatim. Bahwa orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan akan menghardik, menzalimi, dan bersikap kasar kepada anak yatim. Maka sekali lagi saya tutup dengan seseorang yang mengurusi anak yatim, kata Rasulullah, nanti di surga begini, dekatnya dengan Rasulullah. Jangan kena sobat begini ya, ada ulama yang mengatakan begini, ini aku gah katanya, ini aku gah ngurusi anak yatim. Ya kenapa? Engkau aku izin bareng karo Rasulullah, aku bareng bidadari ya, kata orang Rasulullah, izin aku Rasulullah, aku beda Rasulullah, ngisor baik. Ya itu guyon mungkin maksudnya. Tapi kalau masyarakat yang menerimanya dengan mentah-mentah kan begitu jadinya, ogah aku derajatku ora tekan kono. Sing ngurus anak yatim wong liya wae lah, ojo aku. Nah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, kita belajar sedikit-sedikit gitu. Ternyata satu ayat aja panjang banget gitu. Semoga Allah berkahi kita dan dimudahkan di dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.